محمد بن عبد الله القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وملائكة السماوات والأرض والأولياء والمتعامل والعلماء العاملين والفقهاء والقضاة والصلاة والحقق والإسلام والمشايخين والفتاة علينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات بحق وبركة وإكرامه وعنايته ومنزلته وبشفاعته وبحرمة محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله لكم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memperhatikan setiap hamba-hambanya di setiap waktunya, selalu memandang dan memperhatikan serta melihat kepada hamba-hambanya di setiap waktunya, sehingga tidak ada istilah bahwa Allah itu lalai dari memperhatikan hamba-hambanya. Hanya saja ada yang diperhatikan Allah lalu dicurahkan dengan sifat ar-Rahmannya, dan ada pula yang diperhatikan Allah dengan dicurahkannya sifat ar-Rahimnya. Adapun sifat ar-Rahman Allah dinyatakan kepada seluruh makhluk-makhluknya, kepada seluruh manusia. Allah turunkan sifat ar-Rahmannya, baik manusia itu beriman ataupun manusia itu termasuk ingkar kepada Tuhannya. Namun Allah memperhatikan hamba-hambanya dengan sifat ar-Rahimnya, maka tentu hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah, hanya orang-orang yang benar-benar mengenal kepada Allah lah, hanya orang-orang yang benar-benar tumbuh rasa cinta di dalam dirinya kepada Allah, maka mereka-mereka itu yang Allah khususkan kepada mereka sifat ar-Rahimnya Allah. Maka semoga bagi setiap diri kita bukan hanya dipandang Allah dalam sifat ar-Rahmannya, namun juga dapat dipandang Allah pada sifat ar-Rahimnya. Salawat dan salam terhantar terhaturkan kepada junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahlul bait keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang gigih bersama berjuang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama di dalam suka dan duka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga selawat dan salam juga menjadi berkah kepada sekalian umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap generasinya, di setiap zamannya, bahkan sampai kepada zaman sekarang ini, dan juga sampai kepada ila yaumil akhir, kepada sampai di akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali setelah diliburkan menjelang Idul Fitri beberapa pekan yang lalu. Ada kalilah 2 pekan lah, 2 malam Sabtu sepertinya kita libur, dan malam hari ini kita bertemu kembali di majelis ini. Seperti biasa untuk menyimak dan mengkaji pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan hakikatullah wa ma'rifatullah, yakni pengetahuan tentang kebenaran Allah dan pengenalan Allah. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh kita bersama, bahwa acuan daripada pembelajaran kita yang mengupas tentang hakikatullah wa ma'rifatullah, acuannya ialah yang tersimboliskan kepada gambaran kosong titik alif, atau lebih dispesifikkan lagi yakni kosong titik alif. Sekedar untuk mengingat kembali dan untuk diketahui agar tidak lupa bahwa simbol daripada gambaran kosong titik alif itu turun temurun beserta penjelasannya, beserta penjabaran ilmunya, tersampaikan turun temurun dari guru-guru kita di atas kita. Jika disampaikan, maka apa yang kita pelajari
dari simbol gambar kosong titik alif beserta penjelasan-penjelasan dan penjabaran-penjabarannya diajarkan oleh Abah Guru Haji Jumri bin Asri, yang beliau dapatkan pengajaran itu tentang kosong titik alif didapatkan dari Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anang Ilmi, yang kemudian dilanjutkan pengajaran itu setelah beliau wafat, yakni kepada anak angkat beliau, anak angkat daripada Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anam Ilmi, sekaligus saudara seperguruan dari Abah Guru Jumri, yakni Tuan Guru Syekh Daud Ilham bin Syakdullah. Itu yang melanjutkan pengajaran setelah Tuan Guru Kiai Haji Anam Ilmi. Adapun Abah Guru Haji Jumri melanjutkan ajaran yang didapatkan kepada Tuan Guru Syekh Daud Ilham. Di dalam penelitian setelah bertahun-tahun lamanya, ternyata ajaran kosong titik alif itu yang diajarkan oleh Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anam Ilmi didapatkan dari Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, yang dikenal dengan gelarnya yakni Tuan Guru Sapat, yang berdiam setelah hijrah dari Martapura, hijrah ke Tembilahan Indragiri Riau. Beliau itu Syekh Abdurrahman Siddiq adalah salah satu guru dari Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anam Ilmi. Dari Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq itulah di antaranya beliau atau Tuan Guru Zainal Anam Ilmi mendapatkan pengajaran tentang kosong titik alif. Ini saya sampaikan riwayatnya dulu supaya paham. Jadi tahu silsilah keilmuannya lah, kada sekedar mengkaji ilmu kita, tapi tahu silsilah keilmuannya. Lalu kemudian naik lagi ke atas, Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq atau yang bergelar Guru Sapat, semasa kecilnya diasuh oleh neneknya dan pakaiannya, diasuh oleh neneknya dan kainnya. Adapun kai daripada Syekh Abdurrahman Siddiq ialah Datuk Syekh Muhammad Arsyad yang berada
di mana kan? Hah? Di mana? Lain? Yang di pantai Keparian? Pagatan. Bergelar Datu Lamak. Bergelar Datu Lamak. Nama Datu Lamak itu Syekh Muhammad Arsyad. Kai atau kakek dari Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq. Dari pekaiannya itulah, dari peniniannya itulah, yakni Syekh Muhammad Arsyad Datul Lamak, beliau mendapatkan pengajaran ilmu tentang kosong titik alif. Lalu naik lagi ke atasnya, Syekh Muhammad Arsyad Datul Lamak mengambil pengajaran ilmu kepada ayahnya, yakni Syekh Muhammad As'ad. Syekh Muhammad As'ad. Dan juga belajar langsung pula baik kepada ayahnya yaitu Syekh Muhammad As'ad, juga belajar langsung pula kepada datuknya. Jadi datuknya waktu itu masih hidup dalam kehidupan dunianya. Datuknya Datul Lamak, datuknya Syekh Muhammad Arsyad masih hidup. Jadi selain Syekh Muhammad Arsyad Datul Lamak itu berguru kepada ayahnya yakni Syekh Muhammad As'ad, juga beliau belajar langsung pula kepada datuknya yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi kesimpulannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu adalah datuknya Syekh Muhammad Arsyad Datul Lamak. Paham lah? Kalau dirunut, Syekh Muhammad Arsyad berisi anak ngarannya Syarifah. Syarifah menikah dengan Sayyid Utsman, lalu berisi anak Syekh Muhammad As'ad. Syekh Muhammad As'ad berisi anak ya Datul Lamak tadi yang di Pagatan. Nah, Datul Lamak atau Syekh Muhammad As'ad yang di Syekh Muhammad Arsyad yang di Pagatan itu punya cucu. Cucunya itu bernama Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, itulah anunya nih, runutnya. Nah, lalu naik ke atas tadi poinnya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka bermula pengetahuan ilmu tentang kosong titik alif tadi turun temurun, puncaknya yakni kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun pelajaran tentang kosong titik alif itu beserta penjelasan ilmunya didapatkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada gurunya
yang bernama Syekh Abdus Samad Sirajul Huda. Berguru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada Syekh Abdus Samad Sirajul Huda yang bergelar Datuk Sanggul. Dari Datuk Sanggul itulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan pengajaran ilmu tentang kosong titik alif. Di mana beliau belajarnya? Belajarnya di kota Mekah. Kapan belajarnya? Setiap hari Jumat. Karena pada waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lagi belajar di kota Mekah selama lebih kurang 35 tahun. Belajar di kota Mekah sekitar 35 tahun. Nah, di waktu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kota Mekah, bertemulah dengan Datuk Sanggul di setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena Datuk Sanggul itu kalau sholat Jumatnya di Mekah, Datuk Sanggul itu kalau sholat Jumatnya di Mekah, di Masjidil Haram. Selesai sholat Jumat, beberapa waktu kemudian boleh pulang ke Banjarmasin, ke rantau. Nanti datang hari Jumat, pergi pulang ke kota Mekah, ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, balik lagi ke Banjarmasin. Ngarannya wali ya Allah. Orangnya berdiam di Banjar, berdiam di rantau, tapi setiap Jumat beliau sholatnya di Masjidil Haram atau di kota Mekah. Disitulah Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan Datuk Sanggul. Dan apa yang dipelajari? Yang dipelajari ialah tentang kosong titik alif. Naik lagi ke atas, pembelajaran kosong titik alif itu tertulis di sebuah kitab yang umumnya dikenal oleh pengamal tasawuf, yakni Kitab Barincong. Kosong titik alif itu tertulis di sebuah kitab yang umumnya dikenal oleh pengamal tasawuf, yakni nama kitabnya Kitab Barincong. Dan kosong titik alif itu beserta penjelasan-penjelasan ilmunya yang tertulis di Kitab Barincong itu, yang dimiliki oleh Datuk Sanggul, yang diajarkan setelahnya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Sanggul dapatkan dari Datuk Subhan. Lain Subhan yang ini lain lah. Dari Datuk Subhan. Datuk Subhanlah yang mewariskan kitab itu kepada Syekh Abdus Samad Sirajul Huda atau Datuk Sanggul. Isinya
ia mengupas tentang kosong titik alif. Diajarkan keseluruhannya itu dari Datu Sanggul, diajarkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, tahu sudah kalau kisahnya. Berarti pelajaran kosong titik alif yang disimbolkan dalam gambar, yakni kosong titik alif, adalah intisari dari kitab Barincong yang dimiliki oleh Datu Sanggul, yang diajarkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lalu kemudian diajarkan kepada zuriat-zuriatnya turun-temurun sampai kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ilmi atau Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anang Ilmi. Lalu diajarkan lagi kepada Syekh Daud Ilham dan juga kepada Abah Guru Haji Jumri. Lalu akhirnya sampai kepada kita semua. Itu sedikit silsilah keilmuan yang perlu sekali diketahui, sehingga kita belajar tidak hanya sekedar belajar di akal pikir, melainkan kita mendapat acuan untuk dapat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian pengetahuan dasar tentang kosong titik alif sudah berulang-ulang kali kita kupas, kita pelajari. Namun malam ini sedikit kita menambahkan, menjabarkan lagi untuk lebih memahami lagi dan lebih meyakini lagi mengenai pengetahuan ilmu yang disimbolikkan kepada kosong titik alif. Tadi dikatakan bahwa kosong titik alif jika diperinci lebih spesifik lagi, maka gambarannya akan menjadi kosong titik alif. Menurut kitab Mbak Ikung, nang kada ada kitabnya, kosong titik alif itulah yang bermula, yang diajarkan oleh Datu Sanggul kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Anunya nih, spesifiknya. Tapi begitu turun ke bawah sampai kepada Tuan Guru Kiai Haji Zainal Anang Ilmi, lalu tersimpulkan menjadi kosong titik alif. Titiknya sebiji aja.
Akan tetapi yang disampaikan oleh Datu Sanggul, yang diajarkan oleh Datu Sanggul, spesifiknya, rinciannya kepada Datu Syekh Muhammad Arsyad, yakni 0 alif. Itu pun yang diajarkan sewaktu di Masjidil Haram di kota Makkah, diajarkan kepada Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, masih titik dan alifnya saja. Makanya disebut barincong, artinya dibagi dua saat itu. Kitab itu dibagi dua. Yang sebelahnya diajarkan kepada Syekh Muhammad Arsyad, adapun yang sebelahnya dipegang oleh Datu Sanggul. Tapi Datu Sanggul beramanat, kaina mon nyawa bule ke tanah air, datangi aku. Sempurna ilmunya atau sebagiannya ada di aku, maka datangi aku. Yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad titik dan alif. Yang sebagiannya dibawa oleh Datu Sanggul, apa? Titik dan kosong. Namun beramanat beliau kepada Syekh Muhammad Arsyad, datangi aku, karena namunnya sudah bulik ke tanah Banjar untuk mengambil sempurnanya, untuk mengambil sisanya, untuk mengambil bagian sebelahnya, yakni titik kosongnya. Nah, direncong tadi di tengah-tengah itu 0 titik alif. Di tengahnya itu nah, dipagetnya tadi, dibelah di tengahnya tadi. Kalau 0 titik alif aja, titiknya sebiji kayak pembelahnya, titiknya sebiji aja. Ya Allah, ini kalau dalam penjabaran ilmu. Yang disimbolkan dalam sebuah gambaran 0 titik alif. Nah, di tengah antara titik yang satu dengan titik yang satu, di situ dibelah. Singkat cerita, ketika Datu Syekh Muhammad Arsyad sudah selesai belajar di Tanah Suci, lalu kembali ke Tanah Banjar, lalu beberapa waktu kemudian beliau berkunjung untuk menemui Datu Sanggul, dan ternyata Datu Sanggul di hari itu wafat. Akan tetapi Datu Sanggul sudah beramanat kepada keluarganya, karena munnya ada seseorang yang mengaran Muhammad Arsyad, maka barikan penggalan kertas yang ada di dalam bambu. Rumah zaman bahari itu bambu. Nah, di dindingnya itu ada bambu nang beluang. Kertasnya itu dimasukkan di bambu itu tadi, disimpan di dalam bambu tadi. Ketika
ketika Datuk Syekh Muhammad Arsyad datang, lalu kemudian ahli keluarganya mengambil kertas di dalam bambu tadi, lalu dijulung, diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad, yaitu nang titik kosongnya tadi. Lalu sempurnalah yang didapatkan oleh Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni kosong titik alif. Yang disimpulkan dalam sebuah gambaran, yakni kosong titik alif. Namun maknanya sama lah, hanya gambarannya aja berbeda. Gambarannya aja berbeda, tapi penjelasan maknanya kada berbeda. Lalu jika ditanyakan pelajaran yang mengupas tentang kosong titik alif atau kosong titik alif itu adalah pengetahuan ilmu yang tertulis dalam sebuah kitab, yang kitab itu bernama kitab apa? Barinjong. Makanya sampai wayah ini selalu menjadi perdebatan. Makanya sampai wayah ini selalu simpang siur. Kitab Barinjong itu nang mana? Kitab Barinjong itu nang kaya apa? Kitab Barinjong itu yang seperti apa? Banyak jadi perdebatan. Ada sipulan mengatakan aku bisi kitab Barinjong. Ada lagi sipulan yang lain mengaku juga berisi kitab Barinjong juga. Ada nang lembaran kertasnya itu boleh dikatakan sedikit tebal. Ada lagi nang begitu tebal pula. Bahkan ada kitab Barinjong nang berjilid, jilid 1, jilid 2, antara sampai jilid keberapa. Dengarkan pulang Babul Haq, ya kalau lah ada juga tak. Akhirnya banyak perdebatan di sini, mengaku berisi kitab Barinjong nang asli. Coba renungkan, bila kitab Barinjong itu setebal Al-Quran, setebal Al-Quran yang ini nih, nah. Lalu dalam riwayat Datuk Sanggul merencong membelah kitab itu, kayak setebal Quran dibelah. Ini orang dahulu, orang bahari beda lawan orang sekarang. Namun orang sekarang kitab itu berlembar-lembar. Amun orang dulu bahari itu selembar aja jadi kitab sudah. Coba lihat peguruan apa tuh ngarannya kalau zaman bahari, peguruan silat. Inya berisi kitab pusaka. Kitab pusakanya lembaran aja. Yang di dalam lembarannya tadi itu tertulis gambar-gambar orang sedang bermain silat. Ya kan? Pernah lah nonton film-film yang kayak itu. Kadang berbuku tebal doang kadang.
lembaran aja. Makanya kita berencong itu kawat dibelah, kawat dibagi dua. Ujar kita, satu lembar lalu dirapit. Ujar kita, satu lembar itu dirapit. Yang dalam lembaran tadi itu tertulis gambaran kosong titik-titik alif beserta penjelasan singkat. Penjelasan singkat aja. Adapun penjabarannya yang melalui lisan. Lisan siapa? Secara lahiriah melalui lisannya Datuk Sanggul. Disampaikan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan ilmunya yang sedikit untuk lebih dapat memahami bagi kita sekalian. Kosong titik alif. Alif berbicara tentang batang tubuh. Alif berbicara tentang jasad. Alif berbicara tentang ragawi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alif mengisyaratkan tentang rakam atau mengisyaratkan tentang aksir. Boleh aksir. Kita menyebut aksir. Tadi kita ada orang yang menyebut aksarnya, yang dari bapak dan dari mama. An-nasar bahasa kitanya. Bahasa ilmunya an-nasar itu ya an-nasir. An-nasir. Sir itu rahasia. Ya Allah. Anna itu aku. An-nasir rahasia aku. An-nasar itu ya an-nasir. An-nasir itu aksir. Bisa. Rahasia aku pada batang tubuh yang ternyatakan pada an-nasar kedua orang tua, bapak dan ibu. Itu si alif tadi tuh. Alif menjelaskan tentang tubuh atau batang tubuh atau ragawi, yakni mengenai aksir atau an-nasir atau an-nasar yang ada pada bapak dan ibu yang ternyatakan pada diri kita. Ini simpel aja sudah. Apa itu pada bapak? Yakni urat, tulang, otak, sumsum. Itu pada bapak. Urat, tulang, otak, sumsum lalu ternyatakan pada diri kita. Artinya ketika pada diri kita ada urat, tulang, otak, sumsum, itu warisan dari bapak kita. Pada si tubuh ini adalah uratnya di kita sekalian, ini ada batang tubuh. Pada
pada diri kita nih, ada urat, ada tulang, ada otak, ada sumsum. Yang ada pada diri kita itu urat, tulang, otak, sumsum adalah warisan dari abah kita, dari bapak kandung kita, bapak lahiriah kita. Anasar dari bapak kita. Yang dari ibu yakni rambut atau bulu, kulit, darah, daging. Itu dari ibu kita. Yang ternyatakan pada tubuh kita, yang ternyatakan pada raga kita, yang ternyatakan pada jasad kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa tadi? Dari ibu bulu, kulit, darah, daging. Dari bapak urat, tulang, otak, sumsum. Kesemuanya itulah menjelaskan tentang batang tubuh di diri kita. Menjelaskan tentang jasad di diri kita. Kesemuanya itulah menjelaskan tentang raga di diri kita. Kesemuanya itulah yang ada di diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, disimbolkan dalam gambar yakni alif. Lalu kemudian masuk kepada pembahasan tentang titik. Titik yang dekat dengan alif. Kosong, titik, lalu kemudian titik lagi alif. Ada titik yang dekat dengan alif, ya kalau lah, ada titik yang dekat dengan kosong. Makanya titiknya dua. Ada titik yang dia cenderung dengan alif, ada titik yang cenderung dengan kosong. Acuannya gambar tadilah. Titik yang dekat dengan alif, titik yang condong kepada alif, ialah menjelaskan tentang rasa jiwa. Menjelaskan tentang rasa jiwa. Rasa yang ada pada pikiran, rasa yang ada dalam ingatan, rasa yang ada di dalam perasaan. Ini supaya lebih paham lagi. Titik yang dekat kepada alif, lah pahami. Titik yang dekat kepada alif, titik yang condong kepada alif, menjelaskan tentang rasa jiwa. Apa itu rasa jiwa? Rasa yang ada pada pikiran, rasa yang ada dalam ingatan, rasa yang ada dalam perasaan. Dan rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan
terikat kepada jasad atau dekat sekali dengan si jasad. Kalau disimpulkan, pikiran, ingatan, perasaan, dia itu dekat dengan jasad. Karena ia dekat dengan jasad, makanya diperintahkan untuk disucikan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Apa yang disucikan? Rasa dalam pikiran. Apa yang disucikan? Rasa dalam ingatan. Apa yang disucikan? Rasa dalam perasaan. Bila rasa dalam pikiran, bila rasa dalam ingatan, bila rasa dalam perasaan tidak disucikan atau tidak suci, itulah yang membuat manusia itu sering mengalami yang disebut, bahasa gampangnya, bahasa sederhananya, galau atau gundah gulana atau bimbang atau cemas atau takut atau stres, iya juga kan, atau trauma, sama juga kan. Apalagi banyak macamnya yang semisal itu. Kenapa seseorang itu gampang sekali cemas? Kenapa seseorang itu gampang sekali bimbang? Kenapa seseorang itu gampang sekali resah, gelisah, gundah gulana, galau, takut, trauma, stres, dan lain sebagainya? Karena rasa jiwanya belum tersucikan. Karena rasa jiwanya belum suci, karena rasa dalam pikirannya belum suci, karena rasa di dalam ingatannya belum suci, karena rasa di dalam perasaannya belum suci. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Bahkan lanjutannya dikatakan, merugilah orang yang mengotorinya. Itulah. Merugilah orang yang mengotori jiwanya. Itu maksudnya kenapa ada zakat fitrah tadi itu. Begitu datang kepada amilin, lalu ditanya oleh amilin, berapa jiwa yang mau dizakati? Jadi jiwa itulah yang dizakati supaya fitrah. Fitrah itu suci. Lalu apakah zakat itu hanya di bulan Ramadan saja menjelang Idul Fitri? Tidak. Bila dia menjelang Idul Fitri disebut zakat fitrah. Bila ia di setiap waktu, entah kapan saja di luar menjelang Idul Fitri, disebut sodakoh. Hakikatnya sodakoh itu ialah zakat. Nah, kita terkadang tersalah, artinya kotak-kotak, fitrah lain, sodakoh lain. Padahal sama. Bila di luar daripada menjelang Idul Fitri, umumnya disebut sodakoh.
Apa itu sodako? Sidik. Apa itu sidik? Kejujuran hati. Apa maksud kejujuran hati? Artinya kebeningan hati. Kebeningan hati ialah kebersihan. Lah kalau zakat itu memang buat Idul Fitri ya, itu kin 2,5%. Kalau lah, ya kalau lah 2,5%, kayak apa bisa membersihkan jiwa? Cuman 2,5%, itu kin setahun sekali. Ayo, maulah hitung-hitungan Allah Ta'ala. Hendak mensucikan jiwa, hitung-hitungan Allah Ta'ala setahun sekali. Dan yang dikeluarkan kada seberapa, 2,5%. Hakikatnya sama, hanya waktunya yang berbeda. Menjelang Idul Fitri disebut fitrah atau zakat fitrah. Di luar dari menjelang Idul Fitri umumnya disebut sodakoh. Namun esensinya atau substansinya sama, zakat jiwa itu. Untuk apa? Mensucikan jiwa dari rasa memiliki. Ini pikiran ini yang suka mempengaruhi kita, lalu merasa memiliki, itu pikiran. Ingatan dan perasaan itu yang suka mempengaruhi kita merasa memiliki. Itu yang disucikan. Titik yang cenderung kepada alif, itulah rasa jiwa, rasa pikiran, rasa yang di dalam pikiran, rasa yang ada dalam ingatan, rasa yang ada di dalam perasaan. Dan rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan akan terproyeksikan. Apa istilah bahasa terproyeksikan itulah? Tercerminkan, terpantulkan. Rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan terproyeksikan atau tercerminkan atau terpantulkan pada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa. Bila pikirannya kotor, penglihatannya juga kotor juga. Bila pikirannya, ingatannya, perasaannya kotor, maka penglihatannya juga kotor, pendengarannya juga kotor, penciumannya juga kotor, perkataannya juga kotor. Nah. Jadi hal itu nyata bisa dievaluasi baik dari diri pribadi kita masing-masing. Bila seseorang itu suka apa ngarannya aja kita membicarakan orang lain, berarti kotor kalau lisannya lah, ya kan? Kenapa lisannya kotor? Karena pikirannya kotor, karena ingatannya kotor, karena perasaannya kotor.
Lalu apa yang dia lihat? Kotor semua, aneh. Sipulan yang dilihat, sipulan yang satu dilihat, sipulan yang satu lagi dilihat, sipulan yang satu lagi yang dipandang. Dia lihat kotor berataan. Itu orang itu yang dilihatnya. Padahal seorang yang kotor. Orang lain yang di justice-nya kayak itu. Makanya ada istilah, apa yang ada di hadapanmu adalah cermin bagimu. Apa yang ada di hadapanmu adalah cermin bagi dirimu. Ketika seseorang itu dia menjelek-jelekan orang lain, sebenarnya dia sedang menjelek-jelekan dirinya sendiri. Begitu maksudnya. Mengapa demikian? Karena pikirannya, ingatannya dan perasaannya tadi kada suci. Lalu kemudian terproyeksikan rasa pikiran, rasa ingatan, rasa perasaan. Terproyeksikan, tercerminkan, terpantulkan pada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa. Dan bermuara pada nyawanya. Bermuara pada nyawanya. Pahami. Sekali lagi. Rasa jiwa adalah rasa pikiran, rasa ingatan, rasa perasaan. Ya kan? Rasa jiwa adalah rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan. Terproyeksikan, tercerminkan, terpantulkan rasa dalam pikiran itu, rasa dalam ingatan itu, rasa dalam perasaan itu, terproyeksikan, tercerminkan, terpantulkan pada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa. Bermuara itu semua artinya terhimpun itu semua, pikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa sebagai proyeksi daripada rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan. Terhimpun itu semua pada nyawa. Apa itu nyawa? Nyawa itu kehidupan yang ada pada batang tubuh. Apa nyawa itu? Kehidupan yang ada pada ujung rambut sampai ujung kaki. Disebut nyawa. Dalam bahasa tasawufnya disebut roh jasmani. Bahasa tasawufnya disebut roh jasmani. Yang mana roh jasmani itu terdiri daripada roh hayawan dan roh nabati. Ini kalau mau dirinci. Apa itu roh hayawan? Yakni sifat-sifat, zat-zat, gizi-gizi yang kita makan dari hewan, ikan, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Ada roh hayawannya itu nanti saring menjadi saripati pada batang tubuh.
dan roh nabati. Roh nabati itu yang ada di tumbuh-tumbuhan, vitamin-vitamin, zat-zat vitamin yang ada di tumbuh-tumbuhan tadi itu. Lalu di kita disebut roh jasmani. Roh jasmani itulah nyawa. Roh jasmani itulah nyawa yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahasa kedokterannya, nyawa itu disebut dengan inti sel pada batang tubuh. Itu nyawa. Bahasa kedokterannya. Bahasa kedokterannya, nyawa itu ialah inti sel yang ada pada batang tubuh. Berjuta-juta, bermiliar-miliar sel pada tubuh, yang di dalam sel-sel tadi ada inti selnya. Kalau kada ada inti selnya, kada bergerak selnya. Inti sel dari bermiliar-miliar sel pada batang tubuh, itulah nyawa. Ini masih berbicara titik yang ke alif, ya kan? Lalu kemudian selesai sudah titik dan alif dibahas, yang diajarkan oleh Datu Sanggul kepada Datu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kesimpulannya sudah tersampaikan tadi tentang titik dan alif. Di awal tadi menjelaskan tentang alifnya, kalau lalu kemudian sekarang menjelaskan tentang titik yang dekat dengan alifnya. Lalu kita bahas titik yang setelahnya lagi, atau titik yang dekat kepada kosong. Titik yang dekat kepada kosong itulah rasa naluri atau rasa nurani atau rasa ruhani. Itu titik yang dekat kepada kosong. Rasa naluri atau rasa nurani atau rasa ruhani, letaknya bukan lagi di batang tubuh. Letaknya ada pada kolbu. Kolbu itu bahasa kita ya hati. Titik yang dekat kepada kosong itulah rasa nurani, rasa naluri, rasa ruhani. Letaknya ada pada kolbu. Letaknya ada pada kolbu. Dan rasa naluri itu atau rasa nurani itu atau rasa ruhani itu, dia selalu menuntun, dia selalu membimbing, dia selalu mengingatkan, dia selalu menegur ketika terlalaikan atau salah dan lain sebagainya. Itu rasa
nurani tadi itu yang menegur. Seperti yang kita contohkan dalam pelajaran dasar itu. Begitu hendak berjalan, terlihat paku, yalah. Contohnya waktu itu kalau di pelajaran dasar, begitu berjalan lalu terlihat paku berserakan di jalanan. Lalu rasa naluri, rasa nurani atau rasa rohani itu menegur, banyak paku. Lalu disuruh kita menyingkir. Agar apa? Agar kada terinjak atau kada terjejak paku-paku tadi. Sama juga tuh pepaci berhamburan, beling-beling berhamburan. Begitu kita berjalan terlihat pepaci tadi atau beling-beling tadi, maka rasa naluri, rasa nurani atau rasa rohani tadi dia akan mengingatkan, dia akan menegur, dan dia menyuruh untuk minggir supaya kada terjejak. Nah itu fungsinya rasa naluri tadi. Ada lumpur, disuruhnya juga kita menyingkir. Atau ketika kita makan, ini yang paling sering nih, paling sering apa? Kada terhiraukan. Begitu asyik makan, satu piring habis, lalu menambah lagi, menambah, padahal rasa naluri tadi atau rasa nurani tadi atau rasa rohani tadi sudah mengatakan apa jarnya, kanyang jar. Rasa naluri mengatakan kanyang, tapi masih jiwa menambah. Adalah kadang mengingatkan seperti itunya di dalam diri kita, kanyang sudah ini. Adalah, tapi kada dipedulikan, menambah aja. Nah, nang kada mempedulikan tadi itu kan rasa jiwa, rasa dalam pikiran, rasa dalam ingatan, rasa dalam perasaan. Pikirannya mengatakan nyaman itu, kayak itu kan. Pikiran, ingatan dan perasaan mengatakan itu belum dimakan, itu nyaman, ayo ambil. Tapi ada juga yang bersiasat, ada juga yang bersiasat. Habis satu piring, tunggu turun dulu nasinya. Karena sudah lapar, hanya diambil. Ada juga yang kayak itu. Itu siasatnya bagus saja. Artinya nunggu lapar dulu kalau lah, ya kan? Nunggu lapar dulu, hanya dimakan yang diinginkan tadi. Nah, nang salah tadi itu langsung ngantuk. Habis satu piring ambil pulang, habis lagi ambil lagi nang lain, habis lagi ambil lagi nang lain yang belum dimakan. Sudah kayak itu lalu kekanyangan. Itu contohnya. Nah, sama juga contoh-contoh itu banyak macamnya. Di antaranya lagi, begitu hendak berdusta kepada orang lain, hendak berbohong, kata-kata itu sudah hendak keluar di lisan, hendak keluar di mulut. Begitu sudah sampai di leher, katakanlah hendak keluar,
Si hati tadi mengatakan, hati nurani tadi, rasa nurani tadi, rasa naluri tadi, rasa rohani tadi mengatakan bohong. Dusta ini belum tak keluar tuh dipadatkannya sudah. Nah itu rasa rohani tadi, rasa naluri, rasa nurani. Tapi rasa jiwa mendorong dirinya untuk berdusta. Rasa pikiran, rasa ingatan, rasa perasaan. Lalu tak keluarlah kata-kata dusta tadi. Supaya dapat membedakan lah antara rasa jiwa dengan rasa naluri atau rasa nurani atau rasa rohani. Bedanya di mana? Supaya tahu, supaya paham, makanya dijabarkan. Pada rasa naluri, pada rasa nurani, pada rasa rohani, disitulah syuhudul wahdah fil wahdah. Pada rasa jiwa, disitulah syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Nah, ini kalau dipasangkan kepada pembahasan ilmunya. Sudah, titik lagi. Lalu kemudian kita menjelaskan si kosong. Bila titik yang dekat kepada alif, itulah rasa jiwa. Bila titik yang dekat kepada kosong, itulah rasa naluri atau rasa nurani atau rasa ruhani. Adapun kosong, itulah rasa Nur Muhammad. Ini supaya tahu. Jadi ada rasa jiwa, ada rasa naluri atau nurani atau rohani, ada juga rasa Nur Muhammad. Rasa Nur Muhammad itu disimbolikan dengan kosong. Rasa naluri, rasa nurani, rasa rohani dekat sekali hubungannya dengan rasa Nur Muhammad. Jadi kesimpulannya, apabila engkau hendak merasakan rasa Nur Muhammad, ini kesimpulannya, bila engkau hendak merasakan rasa Nur Muhammad, maka duduklah engkau pada rasa naluri, duduklah engkau pada rasa nurani, duduklah engkau pada rasa rohani. Niscaya karamlah engkau pada rasa Nur Muhammad. Tidak akan bisa seseorang itu ia karam kepada rasa Nur Muhammad apabila ia duduk masih di rasa jiwa, yakni rasa pikiran, rasa yang ada dalam ingatan, rasa yang ada di dalam perasaan. Bila masih duduk pada rasa jiwa, tidak akan karam di dalam rasa Nur Muhammad. Yang dapat karam di dalam rasa Nur Muhammad adalah orang-orang yang duduk pada rasa naluri, duduk pada rasa nurani,
atau duduk pada rasa ruhani. Artinya dia mentaati isyarat-isyarat atau rambu-rambu yang ada di dalam dirinya. Kita menyebut suara hati. Ini bahasa sederhananya disebut suara hati. Rasa naluri tadi itu nah. Rasa naluri atau rasa nurani atau rasa rohani, bahasa sederhananya kita menyebut suara hati. Sedangkan kosong itulah rasa Nur Muhammad. Apa rasa Nur Muhammad itu? Tenang, damai, tenteram, plong. Apa lagi? Hah? Lapang, nyaman, senang, bahagia, gembira, ringan, tanpa beban, dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Itulah rasa Nur Muhammad. Tenang, lapang, senang, damai, gembira, bahagia, ringan, tanpa beban, bahkan nikmat dia rasakan hidup ini. Itulah rasa Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad ya cahaya Allah. Cahaya Allah itu, nur Allah itu berada pada ketenangan, kelapangan, kedamaian, senang, bahagia, gembira, ceria, nikmat, dan lain-lain sebagainya. Itulah rasa Nur Muhammad. Ketika seseorang itu, siapapun dia, setelah dia duduk pada rasa naluri, rasa nurani, rasa rohani, sampai ia karam di dalam rasa Nur Muhammad, maka setelah ia karam di dalam rasa Nur Muhammad, maka rasa Nur Muhammad itulah yang akan membawa dirinya untuk berjumpa dengan pemilik dirinya, yakni Allah Rabbul Alamin. Saat itulah ia bertemu dengan Tuhannya. Saat itulah ia berpandang-pandangan dengan Tuhannya. Saat itulah ia selalu merasakan hadirnya Allah di mana saja dan kemana saja ia berada. Jadi setelah ia karam di dalam rasa Nur Muhammad, baru dia berjumpa dengan Tuhannya. Baru dia selalu merasakan hadirnya Tuhannya kemana saja dan di mana saja ia berada, sehingga semakin mahabbah dia kepada Tuhannya. Bila ia sudah mahabbah kepada Tuhannya, karena ia selalu merasakan hadir Tuhannya, karena ia selalu berjumpa, bertemu dengan Tuhannya, sehingga dirinya di dalam mahabbahnya Allah, maka orang-orang yang berada di dalam mahabbahnya Allah, itulah yang dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itulah yang dikatakan para kekasih-kekasih Allah. Siapa para kekasih-kekasih Allah? Ya para pecinta-pecinta Allah.
Siapa para pecinta-pecinta Allah? Mereka yang sudah disestempel oleh Allah sebagai orang yang dicintai Allah. Siapa mereka? Orang yang karam di dalam rasa nur Muhammad. Mereka itulah aulia-aulia Allah. Ada aulia Allah yang beramanah, artinya diberi amanah. Ada juga aulia-aulia Allah yang tidak diberi amanah, tapi mereka juga aulia. Mereka juga wali-wali Allah. Mereka juga kekasih-kekasih Allah. Para wali-wali Allah, para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah yang mereka itu sudah karam di dalam rasa Nur Muhammad, tapi mereka tidak diberi amanah. Tidak diberi amanah. Tapi mereka termasuk kekasih Allah itu sekitar 124.000 orang di setiap 100 tahun sekali. Banyaknya di seluruh penjuru dunia 124.000 para aulia-aulia Allah yang diakui Allah sebagai wali-walinya, namun tidak diberikan amanah untuk menjaga apa, untuk amanah apa itu kada. Sementara aulia-aulia Allah yang diberi amanah sebanyak 313 di setiap 100 tahun sekali. Sekurang-kurangnya, sesederhana-sederhananya, maka semoga kita semua termasuk yang di 124.000 tadi. Mengapa harus? Ayo, mengapa harus? Karena yang 124.000 tadi itulah yang diakui Allah sebagai orang yang beriman. Berarti harus. Mereka yang tidak termasuk di 124.000, mereka belum dikatakan, belum diakui Allah sebagai orang yang beriman. Jadi mereka itu hanya masih mengaku beriman, sedangkan sebenarnya belum beriman. Orang yang diakui Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mereka yang sudah karam di dalam rasa Nur Muhammad, yakni sebanyak 124.000. Dikatakan sedikit, ya sedikit dari banyaknya seluruh manusia, ya Allah. Tapi dikatakan banyak, ya banyak juga. Kalau hitungan angka kan banyak itu, ya kan? Kalau hitungan angka 124.000. Intinya 124.000 mereka itulah orang-orang yang diakui Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka semoga bagi setiap diri kita Allah permudah jalan bagi setiap diri kita untuk karam di dalam rasa Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kemurahan kasih sayang Allah, Allah nyatakan diri kita semua sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena keimanan itu yang membawa kepada husnul khatimah.
maka semoga kita semua dimatikan Allah kelak di suatu masa ketika telah sampai waktunya, maka dimatikan kita di dalam kematian yang husnul khotimah, mati di dalam berkah Allah, mati di dalam berkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pantas untuk bertemu, layak untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad.